Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kuliah-kuliah yang saya berikan di dalam kaset ini, saya mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat memperhatikan. Hari ini yang akan saya bicarakan di dalam kaset kita ini ialah soal puasa yang kita hadapi sekali di dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan, bulan yang ke-9 menurut hitungan tahun Hijrah. Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Telah diperintahkan oleh Tuhan kepadamu mengerjakan puasa, sebagaimana telah diperintahkan pula hal yang demikian ini kepada umat yang terdahulu daripadamu. Maksudnya ialah supaya kamu bertambah takwa kepada Allah. Dan bilangannya pun tidak banyak. Ayyamam ma'dudat, pada beberapa hari yang dapat dihitung. Maksudnya bulan Hijriyah itu atau menurut perhitungan bulan 29 dan 30. Berbeda dengan Syamsiah, perhitungan matahari antara 30 dan 31, dan satu yang 28. Sekali 4 bulan, 4 tahun jadi 29. Maka di dalam perhitungan bulan itu datanglah perintah puasa kepada kita. Maksud puasa itu disebutkan lagi, la'allakum tattaqun, supaya hubunganmu dengan Allah itu selalu terpelihara, hubungan yang baik. Sebab kita semuanya mengakui bertuhan kepada Allah, mengakui sebagaimana kebanyakan kita kaum muslimin bahwa kita orang Islam. Tetapi pengakuan saja belumlah cukup kalau tidak dituruti dengan perbuatan. Perbuatan itu menambah teguhnya hubungan kita, menambah kesadaran pada diri kita sendiri tentang hubungan kita dengan Tuhan. Itulah maksud la'allakum tattaqun. Karena kita dapat memperhatikan sendiri berapa banyak orang yang mengakui memeluk suatu agama, tapi tidak ada getaran ke dalam jiwanya sendiri pemelukan agama itu. Kita disuruhkan sekali atau sebulan di dalam setahun mengokohkan hubungan dengan Allah dengan mengerjakan perintahnya, mengerjakan puasa. Bagaimana dikatakan bertambah teguh hubungan dengan Tuhan? Karena di dalam mengerjakan puasa itu kita insaf bahwa yang memerintah kita tidak yang lain melainkan Tuhan. Tiap-tiap kita barangkali akan merasakan kalau sekiranya ada orang lain selain Allah yang melarang kita makan siang hari, kita tidak akan setia menuruti perintah orang lain itu. Kita cuma setia menuruti perintah Allah. Di sini timbulnya kontak antara diri sendiri dengan Tuhan.
Apabila kita telah mengerjakan perintah Tuhan itu dengan insaf, timbullah perubahan dalam jiwa kita sendiri. Kita tidak merasa kesepian lagi dalam hidup ini. Kita merasa ada hubungan dengan Tuhan. Inilah maksudnya la'allakum tattaqun itu. Supaya kamu bertambah teguh hubunganmu dengan Tuhanmu. Kemudian dikatakan pula bahwa bilangannya tidak banyak, tidak terus-menerus sampai 6-7 bulan, atau tidak terus-menerus sampai hubungan 1 tahun, tidak. Cukup sebulan Ramadan saja. Sebulan itu sudah cukup kita mengerjakan dengan penuh keinsafan, melaparkan perut kita, kita tidak minum, kita tidak makan, dengan kesadaran. Para peminat kuliah-kuliah ini yang berbahagia, ada orang mengatakan, katanya, kita mau bebas, kita mau merdeka. Sekarang kita dilarang makan, dilarang minum siang hari. Bukankah itu mengurangi kemerdekaan kita, menghambat kebebasan kita? Ini ada yang bertanya begini, tetapi saya akan menjawab sebaliknya. Dengan mengerjakan puasa ini, kita terang-terang memutuk kemerdekaan jiwa kita sendiri. Saya sendiri, kalau tidak makan pukul 7 pagi palilat, nasi agak setengah piring, kopi susu agak semangkuk, itu saya jadi bodoh. Tetapi di dalam bulan puasa saya dapat menguasai diri. Pagi saya tidak minum, tidak makan. Sesudah saya makan sahur, kemudian disambung dengan sembahyang subuh, saya tidak makan, tidak minum lagi 1 hari lamanya. Saya dapat menahan diri. Misalnya kira-kira pukul 2, badan sedang capek, sedang payah, sedang lelah. Kembali dari mana-mana, pulang ke rumah. Dia didapati anak-anak tidak ada di rumah, dia sedang bermain-main. Ibunya pun sedang tidur. Kita masuk ke rumah, tidak ada orang lain. Di dinding terletak kulkas, di sana tersimpan minuman-minuman yang sejuk. Dibuka kelihatan minuman itu. Tapi kita dapat menguasai diri walaupun anak tak melihat, istri tak melihat. Kita bisa tidak mau minum karena Allah yang melarang minum. Inilah hikmat puasa. Pendidikan disiplin kepada diri sendiri. Apabila orang sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, man lam yastati' qiyadata nafsihi lan yastati'a qiyadata ghairihi. Orang yang tidak ada kesanggupan mengatur dirinya sendiri, jangan harap dia dapat mengatur orang lain. Jadi didikan puasa itu adalah didikan yang disebut dalam kata-kata modern sekarang ini introspeksi. Mengatur diri kita sendiri, menguasainya, sehingga hawa nafsu kita tidak dapat mempengaruhi kita. Jiwa yang seperti ini dididik sekurang-kurangnya sebulan di dalam 1 tahun. Maka terasalah ke dalam diri sendiri, diri kita hidup, diri kita berdisiplin, kita berhubungan dengan Allah.
Apatah lagi di dalam bulan puasa itu dianjurkan lagi kita memperbanyak ibadat kepada Tuhan. Memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak zikir. Ingat kepada Allah. Cara negatif kita tidak bercakap. Cara positif kita membaca Al-Quran. Cara negatif terlarang kita bergaul dengan orang lain kalau tidak berfaedah. Tapi cara positifnya kita dianjurkan bergaul dengan orang lain di dalam membaca Al-Quran. Demikianlah terus sebulan lamanya. Tentu saja akan besar pengaruhnya kepada diri kita sendiri. Keadaan yang demikian itu. Apatah lagi sesudah kita berbuka puasa. Kita bersiap lagi buat datang ke masjid melakukan sembahyang tarawih dengan berjamaah. Sebulan lamanya. Kita mengalami bahwa orang-orang yang mencukupkan puasanya dengan tarawih. Dia berkumpul ke dalam masjid beramai-ramai, besar, kecil, tua, muda. Gembira masjid pada waktu itu. Sembahyang tarawih itu juga tidak lama. Ada yang secara pendek saja sederhana. 11 rakaat ditambah dengan witir. Atau paling banyak 21 atau 23 rakaat dengan witir. Habis itu kita pulang kembali. Sebelum tidur kita membaca Al-Quran. Agak setengah juz. Sebulan lamanya. Terasa pada siang hari lapar badan. Terasa pada malam ini rapatnya hubungan silaturahim. Dengan kawan-kawan. Dengan masyarakat. Yang sekampung sehalaman dengan kita. Ditambah lagi bulan puasa tadi bertambah sehari, 2 hari, 3 hari kita mengerjakan puasa. Timbul lagi ingatan. Apa ingatan? Membagikan zakat fitrah. Apabila bulan puasa sudah habis atau hampir habis. Kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat diri. Besar dan kecil, tua muda. Memberikan. Entah beras kah, atau harga seharga beras 2,5 liter, 2,5 kilo, atau 3,5 liter. Dengan itu, tiap-tiap orang tidak ada yang berniat meminta. Tapi tiap-tiap orang berpikir, bagaimana saya bisa memberi? Bertambah iman orang, bertambah dia berpikir buat memberi. Bertambah lemah iman orang, dia berpikir buat meminta. Sedang di dalam perkataan dari Nabi sendiri dikatakan, Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas, yaitu yang memberi, lebih baik daripada tangan yang meminta, yang menadah di bawah. Bertali dari sini kekuatan iman dengan cinta kepada sesama makhluk dididikkan dalam bulan puasa. Menyelenggarakan perkataan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum berarti iman seseorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Kita didiklah kepada diri tadi. Misalnya di waktu berbuka puasa. 2, 3, 4, 5 perbukaan yang terletak di hadapan kita. Sambal-sambal macam-macam. Kita makan bersama dengan gembira. Tapi kita juga mengingat ada orang lain
yang puasanya itu lebih lama dari kita karena tidak ada yang akan dimakan. Orang puasa 1 hari, dia kadang-kadang 2 hari tidak makan. Nah, di sini, dalam rasa cinta tadi, kita disuruh rapat hubungan dengan yang saya katakan tadi, bertarawih. Di dalam bertarawih itu kita bersaf, sembahyang bersama-sama. Di waktu sembahyang itu kita dapat melihat mana kawan kita yang hidupnya itu kurang dari sederhana. Mencari beras 1 liter, 2 liter 1 hari bukan main sukarnya. Ini nanti yang kita pikirkan bagaimana supaya mensedekahi dia. Dan kalau datang nanti penghabisan puasa, bagaimana supaya dia dapat diberi fitrah. Sehingga meratalah tiap tahun sekali dipraktekkan, dikonkretkan keadilan sosial yang merata itu dalam masyarakat kita kaum muslim. Ini salah satu hikmat yang terkandung di dalam mengerjakan puasa itu. Apabila kita hidup kenyang saja terus, pikiran itu pun sudah lebih banyak terhadap kepada kebendaan. Bagaimana keuntungan bisa dapat. Tetapi apabila perintah puasa sudah dikerjakan erat, walaupun orang kaya berjuta-juta uangnya, berhektar-hektar tanahnya, berpuluh pintu rumah sewanya, namun dia wajib merasakan sebagaimana yang dirasai oleh orang lain, lapar karena puasa. Di situ dia juga bisa berpikir, sedangkan cuma lapar 1 hari aku pun lemah. Bagaimanalah umat, bagaimanalah rakyat, bagaimanalah kaumku yang kadang makan, kadang tidak. Mencari sesuap pagi, sesuap petang, bukan main susahnya. Ini salah satu hikmat yang terkandung di dalam mengerjakan puasa itu. Dan kita di waktu itu disuruh juga memperhatikan bahwa di samping perut kita yang kejang, yang kenyang, keenakan hidup, kemewahan, kita juga mesti bagaimana mengenyangkan rohani jiwa dengan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan perintahnya, dengan menghentikan larangannya. Inilah hikmat yang terkandung di dalam mengerjakan puasa itu. Di situ terasa naiknya tingkat iman kita. Kita tidak lagi semata-mata memikirkan bagaimana supaya perut berisi. Kita juga memikirkan bagaimana supaya jiwa berisi. Sesuai dengan hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi kita. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban, dengan perhitungan keadaan diri sendiri, perhitungan berapa baru kebajikan yang dapat saya amalkan dalam dunia ini, berapa kelalaian dan kelengahan dalam hidup saya, bagaimana saya bisa mengisi hidup itu dengan nilai-nilai yang tinggi yang akan membawa kebahagiaan saya hidup di dunia.
dan kebahagiaan pula di akhirat. Kalau kita kerjakan puasa dengan demikian itu, Tuhan Allah berjanji akan diampuni dosa. Ghufira lahu, akan diampuni baginya ma taqaddama min dzambihi, kalau ada dosa-dosanya yang telah terdahulu. Malah ditambah lagi dalam satu hadis, wa ma ta'akhkhara, ada keadaan sesudah puasa khatir-khatir tidak baik dalam hati kita, itu juga bisa diampuni. Apa artinya? Bukan dikerjakan lalu diampuni, tidak mau kita mengerjakan lagi yang tidak diridai oleh Tuhan. Sebab kita punya jiwa sudah terlatih dalam bulan puasa. Ini maksudnya. Sebab itu, maka kita fikirkanlah tiap-tiap hari yang kita lalui dalam bulan puasa tadi. Malamnya dan siangnya. Sedangkan orang berlatih misalnya P4, berlatih dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Latihan sebulan itu namanya sudah latihan banyak. Sekarang tiap tahun sebulan, tidakkah akan berubah jiwa kita daripada buruk kepada baik? Tidakkah akan ada perubahan kita, pandangan kita terhadap kepada hidup? Apakah kita akan cuma tinggal rendah? Tidak ada kesadaran, tidak ada keinsafan bahwa hidup yang sejati itu ialah kebersihan jiwa. Usaha menjauhi perbuatan yang buruk, usaha memperbanyak perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita.